Nah, halo, selamat pagi semuanya. Suara saya udah ada ya? Oke, saya mulai aja untuk sharing hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang telah meluangkan waktu hadir dalam acara sharing kali ini. Kami dari tim talent management sangat menghargai dan sangat antusias kita semua bisa berkumpul dan berbagi buku-buku yang telah dibaca atau mungkin sudah disiapkan oleh pemateri untuk yang disampaikan. Nah, acara hari ini bukan hanya tentang berbagi informasi, tetapi juga tentang menciptakan budaya membaca dan saling mendukung dalam perjalanan belajar bersama. Semoga setiap sesi yang nanti akan disampaikan bisa memberikan wawasan baru, mendorong kita untuk terus berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada pemateri. Jika dari Ica atau Anissa, apa ada yang mau share screen? Oke, terima kasih. Sebentar ya. Oh, ya kan? Kendala nggak, Anissa? Anissa belum ada suaranya. Oh iya, sebentar teh, maaf. Oke, baru ada. Oke, sebelumnya selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Anissa, asistennya marketing. Buku yang bakal dibahas hari ini itu berjudul Your Beres, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life dari James Sincero. Nah, sebelum kita masuk untuk pembahasan bukunya, di sini ada sedikit informasi tentang buku. Buku ini ditulis oleh James Sincero pada tahun 2013.
berkategori pengembangan diri dan motivasi. Tujuan buku ini meningkatkan kepercayaan diri dan mencapai kesuksesan dengan pola pikir yang benar. Ada beberapa poin utama dalam buku ini yang akan kita bahas. Yang pertama, percaya diri dan mencintai diri sendiri. Yang kedua, ubah pola pikir dan energi positif. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Yang keempat, ambil kendali atas hidup. Yang kelima, mindset tentang uang dan kesuksesan. Yang keenam, bertindak sekarang. Dalam poin percaya diri dan mencintai diri sendiri, salah satu pelajaran yang sangat penting dalam buku ini kita harus berhenti meragukan diri sendiri. Kita sering kali menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri dengan terlalu banyak berpikir negatif. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri sendiri dan fokus pada kekuatan yang kita miliki. Kalau kita sendiri tidak percaya pada kemampuan kita, bagaimana orang lain dapat mempercayai kita? Ubah pola pikir dan energi positif. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita tarik ke dalam hidup kita. Konsep ini dikenal dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Jika kita fokus pada hal-hal positif, kita akan menarik lebih banyak hal baik dalam hidup. Sebaliknya, jika kita terus-menerus memikirkan kegagalan dan ketakutan, maka itulah yang akan kita alami. Jadi mulai sekarang, mari biasakan berpikir positif dan menggunakan afirmasi setiap hari. Keluar dari zona nyaman. Kalau kita ingin berubah, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Semua hal besar terjadi di luar batas yang kita anggap nyaman. Mungkin rasanya menakutkan, tetapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Apakah ada sesuatu yang selama ini kita ingin coba tapi takut gagal? Mungkin sekarang saatnya untuk mencobanya. Ambil kendali atas hidup. Seringkali kita menyalahkan keadaan atau orang lain dalam kegagalan kita. Padahal dalam hidup kita ada tanggung jawab kita sendiri. James Sincero menekankan bahwa jika kita ingin sukses, kita harus berhenti menyalahkan lingkungan dan mulai mengambil tindakan untuk mencapai tujuan kita. Seperti yang dikatakan dalam buku ini, you are responsible for what you say and do. You are not responsible for whatever or not people speak out about it. Kamu bertanggung jawab atas apa yang dikatakan atau lakukan. Kamu tidak bertanggung jawab atas yang dilakukan, apa yang orang lain bereaksi terhadap yang kamu lakukan. Bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Mindset tentang uang dan kesuksesan. Banyak dari kita memiliki hubungan yang kurang sehat dengan uang. Kita takut sukses, merasa tidak pantas kaya, atau menganggap uang adalah hal buruk. Padahal uang hanyalah alat yang bisa membantu kita mencapai lebih banyak hal. Jika kita ingin sukses, kita harus mengubah mindset kita tentang uang dan kesuksesan. Jim Sincero menulis, your reality is created by your focus on how you talk about yourself. Realitasmu dibentuk oleh apa yang kamu fokuskan dan bagaimana kamu berbicara dengan diri sendiri. Bertindak sekarang. Teori dan motivasi saja tidak cukup kalau kita tidak mengambil tindakan. Mulailah dengan langkah kecil setiap hari. Jangan menunggu momen yang sempurna, karena momen sempurna itu nggak ada. Yang ada tuh cuma sekarang. Jadi apa yang langkah pertama yang bisa kalian ambil untuk mulai hidup lebih baik, lakuin sekarang. Contoh implementasi di dunia kerja. Sekarang kita gimana sih menerapkan prinsip-prinsip buku ini di ruang kerja? Yang pertama, percaya diri dalam karir. Berani mengajukan diri untuk proyek baru atau promosi. Berinisiatif. Yang kedua, pola pikir tentang sukses. Percaya bahwa kita tuh layak mendapatkan pekerjaan impian, layak untuk bergerak maju atau bergerak ke hal lebih baik.
Jadi nggak overthinking bahwa itu tuh nggak worth buat kita. Yang ketiga, mengambil resiko dan peluang. Mencoba peran atau industri bisa, karena kita terus melakukan hal yang sama, mungkin kita bakal ngerasa stuck. Nah, di situ kita harus mencoba hal-hal baru yang emang kita nggak tahu bakal kemana. Tapi setidaknya kita udah berani taking risk. Yang kelima, berani keluar dari zona nyaman. Berani mengembangkan keterampilan baru dan memperluas jaringan. Nah, di sini ada quote lagi. If you want a different life, you have to start doing things differently. Jika kamu ingin hidup yang berbeda, kamu harus mulai melakukan hal-hal yang berbeda. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Jika kita ingin sukses dan bahagia, kita harus mulai dengan pola pikir yang benar. Percaya pada diri sendiri, buang pikiran negatif, dan yang paling penting, ambil tindakan. Jangan tunggu sampai nanti, karena nanti belum tentu datang. Seperti yang dikatakan Jim Sincero. Oke, itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih banyak untuk materinya, Anissa. Sangat insightful banget ya. Terus lucu banget untuk PPT-nya. Berarti itu Canva-nya lucu banget, sangat-sangat eye-catching. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke sesi pertanyaan. Apakah dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Bisa langsung open mic aja atau mungkin raise hand. Nanya dong Teh. Ya, Kang Dani dulu. Oke. Tadi mau tanya Kang Guntur. Kang Dani dulu, silakan Kang Dani. Nanti habis aku Kang Guntur ya. Boleh. Silakan Kang Dani. Aku juga mau nanya. Tadi kan di statement tuh ada kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, contohnya keluar dari zona nyaman itu tindakan apa ya? Kalau misalkan kita sekarang di kantor gitu. Oke, berarti yang berhubungan sama pekerjaan ya, Kang? Atau melawan rasa ketidaknyamanankah atau gimana? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Anissa boleh bantu dijawab? Terima kasih Kang Dandi atas pertanyaannya ya. Oke, tadi kan gimana tuh keluar dari zona nyaman, harus kayak gimana, kan tadi juga ada kata Jim Sincero. Kata Jim Sincero tuh maksud dari keluar dari zona nyaman tuh, kita juga ada perkataan yang harus berani ngambil risk dan peluang. Jadi kalau udah ngerasa kayak stuck gitu di pekerjaan itu, ya kita explore lagi Kang. Kita keluar dari zona itu, mencari hal baru, mencari hal yang bisa dilakuin setelah itu gitu. Jadi kan udah keluar dari zona nyaman nih. Itu kan zona nyaman tuh yang sesuatu yang udah kita tahu, sesuatu yang udah kita sering lakuin. Nah, kita mencari hal baru untuk kita lakuin. Itu gitu aja kan. Oke, Teh. Siap. Gimana? Kebantu Kang untuk pertanyaannya? Ya, kebantu Teh. Bantu ya. Misalkan berarti kayak ini ya, kalau ada promosi segala macem itu diterima aja gitu ya, atau ngajuin promosi gitu sebagai posisi baru gitu. Ya. Kayak gitu ya contohnya. Gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita sebelumnya tuh jadi staff biasa, ada opportunity untuk naik gitu. Itu juga sama aja kita mencoba peluang baru Kang. Oke. Sip. Terima kasih Kang Dani dan Anissa untuk penjelasannya. Silakan Kang Guntur. Tadi ada mau yang ditanyakan ya Kang ya? Ya. Boleh nanya sekarang, Teh? Boleh sekarang Kang. Sekarang aja. Oke. Iya, jadi kan tadi berani mengambil resiko ya.
kan ada yang bilang high risk high gain ya. Nah berarti kalau tapi kan begini, ada resiko kan berarti ada konsekuensi dari tindakan ya. Bagaimana caranya kita mengukur resiko itu, bisa kita tangani atau enggak? Ada kisi-kisinya enggak Mbak Anissa? Sekian. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kang Guntur. Anissa bisa dibantu jawab untuk pertanyaannya? Oke, Teh. Untuk pertanyaannya Kang Guntur, tujuan utamanya buku itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa bahwa kita tuh bisa melakukan sesuatu. Karena ada high risk and high reward, jadinya tuh kita tuh udah memproses itu dulu menjadi action kan. Kalaupun misalnya nanti bakal ada konsekuensi, kita berarti menjadi pelajaran, oh kalau misalnya action itu kita tuh bisa dapat risk kayak gitu. Makanya sebelum apapun juga kita tuh harus berani dulu ngambil keputusan itu. Kalaupun misalnya kita nggak akan tahu apa konsekuensi dari itu tuh kalau kita nggak ngecoba ngelakuin hal itu dulu. Makanya percaya diri dan percaya pada diri sendiri. Gitu kan. Oke, Kang Guntur, gimana Kang? Sudah terjawab? Atau masih ada hal yang mau tanyakan lagi? Udah sih yang mau. Udah oke ya? Belum. Oh, belum. Tapi kan kadang kalau misalnya kita oke, udah berani ngambil resikonya ya. Tapi kan ada dari faktor lain yang misalnya misalnya dari tempat kerja kita rasa oh ini peluang besar gitu kan dan kita bisa lakukan, tapi begitu kita tanganin ada miss dari apa yang udah kita planning gitu kan misalnya. Nah terus kadang orang lain yang melihat itu kan juga akhirnya jadi apa ya, jadi kayak semacam punishment juga ya buat atas kegagalan kita juga gitu. Nah itu kira-kira gimana Mbak Anissa? Boleh bantu dijawab lagi? Oke Kang Guntur, makasih loh sebelumnya. Kan sekali lagi kita tuh nggak bisa mengendalikan hal di luar yang kita lakuin. Pasti ada aja gitu yang terjadi. Makanya ada law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau kita mikirnya ini proyek itu gagal, pasti bakal negatif terus gitu. Makanya harus berpikir positif gitu. Jadi udah kita udah berani ngelakuin hal itu juga, itu udah positif banget gitu loh. Untuk hasilnya akan menjadi positif atau negatif itu di luar kendali kita. Oke. Kang Guntur, gimana Kang Guntur? Masih ada yang ganjal nggak nih Kang Guntur? Atau udah? Oke. Udah oke. Udah oke ya? Kasih ya, Ica. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi nggak? Atau saya bantu aja ini ya? Dari Riva, ada yang mau tanyakan nggak Riva? Oh, udah oke, udah sangat paham. Cukup Teh. Udah cukup ya. Oke, dari Wildan gimana Wildan? Halo Wildan. Ada telepon ya. Ke Mas Aryo deh, Mas Aryo ada yang mau tanyakan nggak atau mau berbagi gitu tentang contoh kehidupan misalnya yang relevan sama materi yang disampaikan sama pemateri ini, kira-kira Mas Aryo? Halo?
Faisal tuh Enggak. mau nanya teh. Oke, Faisal. Bentar Mas Arya dulu ya. Mas Arya ada yang mau tanyakan nggak? Atau oke? Sudah oke sih, Mbak. Oke, terima kasih. Faisal ya tadi. Faisal mau nanya apa? Silakan. Boleh langsung di open mic aja. Cek suaranya ada. Ya, ada. Paling balik lagi ke masalah zona nyaman tadi sih. Sebenarnya kan yang namanya zona nyaman itu kan bisa dibilang kata kuncinya dari kata nyaman ya. Nyaman di sini kan artinya orang itu enggan keluar dari jalurnya. Nah, paling kunci untuk keluar dari zona nyamannya itu karena kan nggak semua orang itu mau keluar dari zona nyamannya masing-masing. Paling itu aja sih teh yang mau ditanyain. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mbak Anissa boleh bantu dijawab untuk pertanyaannya, Mbak? Bang Faisal, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi salah satunya tuh harus ada keinginan untuk berubah juga sih Kang. Kenapa berubah? Karena buku ini tuh kan mostly ngebicarain tentang merubah yang tadinya tuh kurang percaya diri, kurang apa ya? Dia tuh kayak ya kurang percaya diri itu kan. Salah satunya kan kalau orang udah nyaman di zona nyamannya itu kan dia udah tahu banget tuh tentang zonanya dia, apa aja yang dia lakuin tuh udah tahu banget. Nah salah satu dia bisa keluar tuh rasa penasaran dan reward kan. Karena kan kalau kita cuma diem di situ tuh kita kayak ya udah dapetnya itu lagi. Kalau kita naik level ke level yang lebih tinggi kita dapat hal baru lagi, jadi kita tuh harus penasaran gitu. Oke, artinya dengan kita menumbuhkan rasa penasaran tadi itu akhirnya kita bisa mencoba gitu ya untuk keluar dari zona nyaman kita. Kan sering kali tuh di zona nyaman tuh emang kita tuh ngerasa nyaman tapi bosan juga nggak sih Kang, kayak halnya tuh stagnan gitu, itu lagi. Nah kadang itu juga bisa membawa pengaruh negatif ya, selalu melakukan hal yang sama tuh kayak membosankan juga sih gitu. Oke, baik, cukup. Oke, udah paham ya Mas Faisal ya? Iya, sudah. Mungkin sedikit menambahkannya kali ya, mungkin nanti Adisa boleh coba korek juga kalau misalnya ada hal-hal yang salah disampaikan gitu ya. Kalau misalnya kan ini ada tadi kan sempat ada mention juga tuh kalau misalnya bosan di satu posisi atau ke satu jabatan gitu kan, berarti kan bisa aja tuh kita mengajukan saya pindah ke departemen lain gitu, ke divisi lain yang tadi saya di HR gitu kan, terus merasa udah berapa tahun di HR terus pengen pindah ke marketing. Nah berarti kan kita harus ada belajar ya Mbak Anissa ya, belajar karena mungkin sebelumnya belum pernah belajar soal marketing gitu, karena udah berapa tahun di posisi tersebut terus pengen pindah karena merasa udah sangat-sangat bosan gitu. Itu bisa aja menambah hal-hal positif ya Mbak Anissa ya, kita belajar baru, hal-hal baru, terus bisa juga nambah wawasan baru. Nah, mungkin untuk bisa ke zona yang lainnya kan ada banyak prosesnya gitu Mbak Anissa. Kalau gitu bener nggak Mbak? Atau ada yang mau dikoreksi nih Mbak? Udah bener sih Mbak, Teh Marisa. Soalnya kan kalau misalnya pun ada opportunity dan kita nggak ambil, itu juga kan kita loss juga. Jadi si Jason Zero ini tuh menekankan banget bahwa kita harus bergerak terus gitu. Kalau ada opportunity itu diambil gitu, jangan hanya melihat orang lain doang gitu. Kan kayak misalnya kita awalnya tuh di HR, tapi kalau kita ngerasa kita bisa gitu dan kita mampu dan mau belajar tuh
boleh banget gitu. Soalnya itu tuh udah ada kemauan dari diri sendiri untuk bergerak gitu. Oke, nah bersyukurnya sih di perusahaan kita kan sekarang banyak banget lagi open assessment nih, mungkin buat rekan-rekan yang punya kemauan atau mau nih belajar atau nggak pindah di posisi baru atau bahkan naik ke jabatan level manager itu sudah disediakan oleh perusahaan. Jadi sangat relevan banget materi yang disampaikan sama Mbak Anissa dengan apa yang terjadi atau sedang dilakukan oleh teman-teman HR yang lagi open assessment gitu ya. Jadi paling untuk sesi pertanyaan dari saya itu aja sih Mbak Anissa. Dari yang lain apakah ada yang mau tanyakan atau sudah cukup semuanya? Boleh kasih respon. Oke. Nah kalau nggak ada lagi respon dari Mbak Anissa, gimana nih? Ada 1-2 patah kata terakhir yang mau disampaikan sebelum kita akhiri book sharing hari ini? Oke, terima kasih Teh Melisa. Sebelumnya kenapa milih buku ini tuh karena secara pribadi aku sendiri juga orangnya kan pemalu ya. Termasuk book sharing ini juga salah satu big step keluar dari zona nyaman untuk ngobrol dan sharing sama banyak orang. Jadi relate banget sama buku ini. Semoga setelah baca buku ini dan sharing sama teman-teman bisa berubah menjadi lebih baik, bisa lebih banyak lagi opportunity kayak gini. Kayak gitu aja sih Teh. Mbak Anissa untuk minggu depan, bukan minggu depan ya, berarti 2 minggu lagi. Karena kan minggu depan kita pasti libur ya. Nah untuk 2 minggu depannya Mbak Anissa mau ada pilih siapa nih untuk materi di book sharing selanjutnya? Oke. Siapa aja ya ini Teh? Boleh yang nggak ada di sini kok, jadi boleh nunjuk orang yang nggak ikut atau boleh ada yang di sini, boleh. Ini kan kita kan berarti dari pusat ya, ke region lagi, balik nanti dari region ke pusat lagi. Rekomendasi aja Teh. Kurang Kenapa? rekomendasi aja deh kayaknya. Ini Atau kurang. mungkin nanti bisa dipikirkan dulu ya, kalau misalnya udah ada iya. nanti boleh WA ke saya. Oke. Rekan-rekan mungkin dari rekan-rekan ada yang mau share juga nih, kalau misalnya kan di kita kan ada penunjukan gitu ya, atau mungkin ada mau mengajukan sebagai pemateri book sharing, itu boleh banget gitu, sama seperti materi yang disampaikan hari ini. Mungkin buat rekan-rekan yang pemalu, entah misalnya nggak terbiasa untuk berbagi seperti ini, itu bisa keluar dari zona nyaman gitu kan, karena dari book sharing ini juga kita belajar banyak, entah itu kita latih berkomunikasi, entah itu kita jadinya harus baca buku, mungkin itu menjadi step awal kita bisa suka membaca buku gitu. Paling nanti kalau ada yang mau disampaikan atau misalnya ada saran hal-hal lainnya, boleh nanti langsung kontak ke tim HR aja atau enggak ke saya, atau mungkin ada yang mau mengajukan diri, boleh banget nanti tinggal kontak ke HR aja atau ke saya. Nah paling untuk hari ini sudah selesai untuk book sharingnya. Terima kasih banyak terutama untuk Anissa ya untuk materi yang disampaikan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang hari ini telah berpartisipasi dalam acara book sharing hari ini. Semoga diskusi dan berbagi buku yang telah dilakukan dapat memberi wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang. Nah, kami berharap semoga acara ini bisa menjadi awal dari kebiasaan baru dalam berbagi ilmu dan inspirasi di perusahaan kita. Jadi jangan ragu untuk terus berbagi buku atau rekomendasi bacaan lainnya di masa depan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan antusiasme yang telah diberikan. Sampai jumpa di acara berikutnya dan semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari setiap kesempatan untuk belajar. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.